Boten ateges ngirangi pamardikan panjenengan sedaya anggenipun ngrahabi daharan saha unjukan. Kegandengan wekdal sampun antawis dalu. Sumangga adicara ing wekdal dalu punika kita lajengaken. Adicara ingkang salajengipun mau'izatul hasanah saha doa panutup ingkang badhe kasampaiaken dening panjenenganipun Bapak Kyai Mustafid Esfil. Ananging saderengipun adicara kalampah kawula aminangkani pranata adicara wonten dalu punika tentunipun kathah kalepatan saha kekirangan kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kanthi kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Mustafid Esfil kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal kiram, para bapak kiai, para ibu nyai, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Karimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Arisalah, Bapak Haji Wildan selalu sesepuh dan penasehat Pondok Pesantren Arisalah, Gus Sukron dan Mbak Eva selaku pengasuh juga yang mengoperasionalisasikan Pondok Pesantren Arisalah sehari-hari, para Dewan Asatid Pondok Pesantren Arisalah, para santri putra dan santri putri, serta tidak lupa para ibu-ibu jamaah Pondok Pesantren Arisalah. Monggo-monggo kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajah bilwujuh dalam rangka halal bihalal Syawal 1441 Hijriah. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, para tabi'in, para pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Allahumma amin. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita dapat diberi karunia umur, nikmat, fadal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini dapat melaksanakan salah satu tradisi Islam, salah satu tradisi Islam yang dirintis oleh para ulama, para kiai, yang sekarang disebut sebagai Islam Nusantara. Ini merupakan tradisi yang sangat penting, sebuah tradisi yang tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Di Timur Tengah nggak ada toh, ujung-ujung itu kan. Nah, jadi ini tradisi yang memiliki landasan syariat yang luar biasa,
sebuah tradisi yang harus kita pertahankan, bukan hanya karena ini warisan para leluhur kita, tapi dengan tradisi ini kemudian maghfirah Allah Subhanahu wa taala insya Allah lebih sempurna. Sebab apa? Nah, yang sering kita dengar ketika kita mendengarkan hadis tentang Ramadan, seperti qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa fi nuskhatin ukhra. Hadis itu menyebutkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh perhitungan, penuh kalkulasi, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di waktu Ramadan kemarin, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama. Tapi ma taqaddama, nah itu kemudian sebenarnya hanya terkait dengan sekali lagi dosa-dosa adzunub allati tata'allaqu bihuquqin nas. Jadi dosa-dosa yang terkait dengan tata'allaqu billah atau bihuquqillah. Dosa-dosa yang terkait dengan hak-hak Allah. Padahal dosa itu ada dua dimensi. Dosa yang terkait dengan hak-hak Allah dan dosa yang terkait dengan hak-hak manusia. Nah, agar sempurna ghufira lahu ma taqaddama bukan hanya vertikal, bukan hanya dosa-dosa yang terkait dengan hukukullah, maka para ulama berinovasi, berimprovisasi bagaimana ini agar dosa kita itu sempurna. Nah, maka kemudian lahirlah tradisi lebaran, tradisi kupatan, ngaku lepat. Dan kupat itu ngaku lepat. Maka setelah sholat Id kemudian di Indonesia, di Nusantara itu tradisi berkunjung ke orang tua, berkunjung ke guru, berkunjung ke tetangga, berkunjung ke masyarakat, ke sanak kadang, WA minta maaf. Nah, itu menghapus dosa-dosa yang terkait dengan hukukun nas, hak-hak manusia. Nah, tanpa adanya istihlal, tanpa adanya ujung-ujung, nah kalau diulangi kan sepindah ngaturaken sugeng riyadin minal aidin wal faizin wal makbulin kaping kalih caos bukti sedaya lepat nyuwun pangapunten lahir batos, kan sudah minta maaf kita. Kemudian dijawab, nah, ya podo-podo ya Le. Nah, podo-podo ya mu apuran-apuranan nol. Ya sudah. Berarti dosa kita kan kalau kita dulu pernah menyakiti, pernah pernah menghibah, pernah hak-haknya tidak kita tunaikan atau kita melanggar hak-haknya atau kita tidak menyampaikan amanahnya, itu insya Allah terhapus dengan istihlal tersebut. Karena itu dengan tradisi halal bihalal, makanya halal bihalal ini kan menghalalkan sekaligus juga dengan menghalalkan. Jadi saling menghalalkan. Nah, kalau kita sudah berhalal bihalal, berarti insya Allah kalau kita ridho ikhlas, ya kita 00 itu berarti dosa kita dosa saya jenengan jenengan maafkan dengan ikhlas, dengan ridho, saya pun kemudian memaafkan dengan ikhlas dan ridho dosa jenengan. Nah, dengan demikian ghufira lahu ma taqaddama, yang diampuni dalam hadis tersebut bukan hanya hukukullah tapi juga hukuku nas, dan terkait dengan hak-hak manusia. Karena itu rugi besar kalau bulan Syawal ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk saling bermaaf-maafkan. Walau bil WA, meskipun dengan WA. Kalau dibalas WA, mohon maaf ya, mohon lahir batin, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dijawab sama-sama ya, saya juga minta maaf. Ya sudah, clear itu. Itu ikrar yang menunjukkan saling bermaaf-maafkan. Kalau kita tidak meminta maaf, ya Allah ya belum akan mengampuni dosa kita.
Wong pengampunan Allah itu kalau dosa itu terkait dengan dosa manusia, tergantung pada apakah kita mau meminta maaf atau tidak. Kemudian yang kita sakiti, kita dzalimi, kita lukai, mau memberi maaf atau tidak. Kalau mau memberi maaf, nah berarti Allah juga insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita bersama. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang luar biasa. Ini bukan sekedar tradisi makan-makan, tapi tradisi yang memuat fungsi keagamaan yang luar biasa. Karena ghufirallahu ma taqaddama baru akan sempurna kalau kita juga meminta maaf kepada manusia yang kita punya tanggungan, kita punya dosa. Kita pernah menyakiti, kita pernah tidak menepati janji, kita pernah melukai dan lain-lain. Kita pernah menggibah. Saatnya ini untuk kita meminta maaf sekaligus dengan lapang dada memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita. Nah, karena itu di sini pun saya berikrar untuk mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, nggih. Nah, nggih. Nah, niki penting ini saya saya tegaskan ini biar tradisi ini tidak hilang di dalam masyarakat kita. Meskipun ada pandemi Covid ini, tapi kita harus tetap menjalankan tradisi ini. Kalau tidak bisa silaturahim secara fisik, muwajahah gitu, silaturahim bainal atsad gitu, ya sudah silaturahim bil WA. Nah, itu insya Allah sama saja, berarti insya Allah kita dimaafkan oleh yang kita kirim WA untuk permintaan maaf tersebut. Nah, Allahumma amin. Nah, puasa kemudian halal bihalal itu salah satu terminal, salah satu proses untuk menuju mardhatillah, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari upaya kita agar kita mendapatkan ridho mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat dunia dan akhirat. Nah, Imam Ghazali mengatakan, orang-orang yang punya nurul basair atau punya basirah, penglihatan batin yang kuat, itu mengatakan bahwa atau mereka mengetahui persis bahwa la najata illa biliqa'illah. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan liqa'illah, dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala sabila fi liqa'illah, dan tidak ada jalan untuk bertemu Allah illa ayyamuta, kecuali ila ayyamuta al-abdu ila ayyamuta al-abdu mukhiban wa arifan billah, kecuali seorang hamba itu meninggal dalam kondisi mukhiban, cinta kepada Allah, wa arifan, dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Untuk menuju Allah itu dibutuhkan dua hal. Untuk bertemu kepada Allah itu dibutuhkan dua hal. Pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua adalah mahabbatillah. Makrifat kepada Allah, yang kedua mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat, kata Imam Ghazali, la yahsulu ila bidawamil fikri. Mahabbah tidak akan berhasil kecuali ila bidawamil dzikri alal mahbub. Kecuali kedua-duanya itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan tafakur. Memikirkan apa? Memikirkan sifatillah, af'alillah, dzatillah, makhluk-makhluk Allah dan lain-lain. Zikir kepada siapa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kan? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua cara atau ada dua pilar pokok untuk kita menuju Allah itu, untuk bertemu kepada Allah itu. Yang pertama menggunakan pemikiran, menggunakan fikiran, mentafakuri. Mentafakuri itu apa? Contoh misalnya, ini ada pandemi Covid. Maka pikiran kita kemudian bertafakur. Nah, sampai kemudian kita sampai kepada kesimpulan betapa kudratullah iradatullah itu luar biasa. Kalau Allah sudah menghendaki, itu tidak ada lamanya lima. Kalau Allah sudah ingin melakukan sesuatu, kan, maka kudratullah tidak ada bisa yang membendung. Maka yang muncul adalah justru kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bertambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan virus kecil yang bukan makhluk hidup. Virus itu makhluk tapi bukan makhluk hidup. Kan? Tapi bisa mengguncang seluruh dunia. Ratusan negara terdampak. Orang-orang dipaksa untuk jaga jarak. Kita pun bahkan pondok pun dipaksa untuk libur lebih awal. Sekolah dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh. Ini apa? Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah ingin melakukan sesuatu, mudah sekali bagi Allah untuk memporak-porandakan apapun. Betapa iradah dan kudratullah itu luar biasa. Nah, jadi Allah mengkaruniakan kita otak itu untuk berpikir, akal untuk berpikir tentang apa? Berpikir tentang alam, berpikir tentang kejadian, berpikir tentang sifatillah, berpikir tentang datillah, berpikir tentang afngalillah. Agar apa? Kita semakin dekat, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pandemik, orang yang berpikir nggak mungkin ketakutan, nggak mungkin panik, karena menggunakan pikirannya untuk mentafakuri iradah Allah dan kudratillah ini. Tapi kalau tidak menggunakan pikiran, yang ada adalah kepanikan, termakan hoak, bingung, kisruh sendiri dan lain-lain. Tapi kalau menggunakan pikiran, nah kita jadi tenang. Ini nggak mungkin terjadi tanpa iradah Allah. Ini nggak mungkin terjadi tanpa kudratillah. Dan semua pasti ada hikmahnya. Solusinya pasti juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jelas sekali. Bencana apapun itu pasti ada solusinya. Cobaan apapun itu pasti dalam batas-batas kemampuan manusia untuk menyelesaikannya. Nah, itu ma'rifatillah. Kalau kita kalau kita menggunakan pemikiran kita untuk mentafakuri apapun yang ada di depan mata kita, apapun yang kita alami, kita akan mendapatkan ibarat, pelajaran penting dari setiap peristiwa. Nah, pelatihan terus-menerus untuk mendapatkan ibarat, kita akan mendapatkan kearifan. Nah, kalau kearifan itu semakin kuat, pada akhirnya kita akan memahami, akan ma'rifatullah. Ya. Tapi ma'rifatullah tidak cukup, dibutuhkan juga mahabbatillah, cinta kepada Allah. Nah, kalau cinta, tanda orang cinta itu apa? Itu pasti selalu ingat kepada yang dicintai. Nah, cinta kepada Allah diwujudkan dalam bentuk zikrul mahbub. Dan mencintai yang kita zikir, mengingat yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita menjadi zakiron, atau menjadi orang zakiron la yughadiru fil qalbi istikbaron wala nufuron,
menjadi orang yang zikir, orang yang ingat Allah tanpa meninggalkan jejak-jejak ketakaburan dan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan al-murid li harthil akhirah as-salik li tariqiha la yakhulu ala sitati ahwalin. Orang yang menghendaki pahala akhirat, orang yang menghendaki kampung akhirat, orang yang menghendaki mardhatillah, orang yang menghendaki berjumpa kepada Allah, yang menjalani asalik, menjalani jalan menuju kampung akhir, kampung asal yaitu kampung akhirat, la yakhullu, biasanya tidak sepi, tidak terlepas dari 6 kondisi ini. Nah, 6 kondisi itu apa? 1, imma abidin. Imma abidin itu 1, orang yang pekerjaannya atau orang yang kegiatannya, aktivitasnya itu beribadah. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang abid itu bisa mencapai yang dicita-citakan, bisa zikrullah tadi. Nah, kalau seorang yang memang sehari-hari itu waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk beribadah, maka tandanya adalah dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk zikir, untuk apa? Untuk beribadah. Kalau dia berhenti saja dari ibadah, itu seolah-olah dia jadi pengangguran. Jadi ada orang yang tidak kerja, orang tidak ini, tapi setiap hari kegiatannya zikrullah, beribadah kepada Allah. Orang ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tapi syaratnya adalah ayastaghrika jami'a atau aktsara auqatihi bi ibadatillah. Kan? Memang waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, Imam Ghazali merumuskan, nah, orang seperti ini dalam sehari itu ada 6 fase. Kan zikrullah itu. Mulai dari sebelum subuh, kemudian subuh sampai jam sekitar jam 10, kemudian jam 10 sampai zuhur, ba'da zuhur sampai asar, kemudian asar sampai maghrib sampai kira-kira jam 10 lagi, kemudian tengah malam sampai sepertiga malam sampai menjelang sahur. Nah, itu ada auratnya, ada azkarnya. Nah, orang tipe ini orang yang mengamalkan itu semuanya. Tapi apakah hanya orang itu yang bisa sampai kepada Allah? Bukan. Imma muta'allimin. Nah, yang kedua, ada juga orang yang profesinya, kegiatannya itu seorang santri, seorang mahasiswa, seorang pelajar. Nah, zikirnya seorang pelajar itu berbeda dengan zikirnya seorang abid. Seorang santri zikirnya itu bukan menghabiskan waktu untuk wiridian. Ini salah. Nah, zikirnya seorang muta'alim apa? Menghabiskan waktunya untuk ta'alum. Ayastaghrika jami'a au aktsara auqatihi bi ta'allum. Nah, itu zikirnya seorang santri. Meskipun tidak boleh juga melupakan wirid tertentu, tapi wirid yang dilakukan oleh seorang santri tidak boleh menghabiskan waktunya sampai kemudian melalaikan kewajiban utamanya, yaitu ta'alum. Tentu saja ta'alum yang niatnya biniatin sholihah, niat yang baik, niat yang valid, niat yang sahih. Kemudian ilmunya adalah ilmu yang muqaddam alal ibadah. Itu apa? Ilmu yang yuraghibun nas ayuraghibut at-talib ilal akhirat atau fil akhirah wa yuzahiduhu fi ala dunya. Ilmu yang setiap menambah ilmunya itu menambah cintanya kepada kehidupan akhirat, menambah rindunya kepada Allah, dan semakin menzuhudkan dia kepada dunia. Nah, ilmu yang seperti ini, ilmu yang muqaddamun alal ibadah,
ilmu yang kalau mempelajari itu didahulukan di atas ibadah. Santri nggak perlu gini wiridan terlalu banyak, tapi harus wiridan, tapi sewajarnya saja. Nah, terus apa? Santri harus menghabiskan waktunya untuk ta'allum, untuk menuntut ilmu. Ini bahasanya ayastaghriqa aktsara awqatihi ya. Berarti apa? Minimal 12 jam. Seorang santri itu harus menghabiskan waktunya untuk ta'allum. Kalau kurang dari itu, berarti ini murid yang abal-abal tadi. Murid yang tidak serius ini. Murid yang tidak dalam koridor zikrullah yang sesungguhnya. Itu cara zikrullah seorang santri, menghabiskan waktu untuk ta'allum. Nah, yang kedua apa? Ima alimin atau muallimin. Wah, selain santri ada juga seorang guru. Nah, guru itu juga bisa sampai kepada Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah juga menghabiskan waktunya untuk mengajar. Ini kalau kita baca kitabnya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, Adzabul Alim wal Muta'alim. Wow, itu luar biasa itu. Bagaimana adab seorang alim itu. Ada puluhan, ada 14 lebih adab terhadap seorang alim terhadap ilmunya, terhadap muridnya, terhadap terhadap kitab-kitabnya dan lain-lain. Yang di situ menunjukkan inilah sosok seorang muallim, seorang alim, seorang guru yang sesungguhnya. Nah, seorang alim yang seperti ini, zikrullahnya juga bukan wiridan yang menghabiskan waktunya untuk wiridan, tapi untuk mengajar. Bahkan itu satu tingkat di bawah kenabian. Karena apa? Innama yahsallaha min ibadil ulama. Al ulama warathatul anbiya. Yang ketiga, imawalin. Walin itu apa? Penguasa, pejabat publik, pejabat pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Zikrullahnya apa? Zikrullahnya adalah bagaimana melayani kepentingan masyarakat, mewujudkan masalihul ummah, mewujudkan masalihul ammah, dan kemaslahatan publik, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian menerjemahkannya dalam kebijakan yang berdasarkan manutun bil maslahah, yang digantungkan dengan kemaslahatan. Pejabat publik dalam kitab Tanzurul Qulub itu malah dilarang itu berlama-lama wiridan. Sholat seperlunya saja. Bahkan kalau perlu nggak usah sholat sunat. Kalau mau zikir di malam hari, di siang hari. Nah, di siang hari apa? Di siang hari tugasnya adalah melayani masyarakat. Nah, yang keempat, imam muhtarifin, orang yang bekerja. Yang bekerja itu apa? Orang yang dituntut untuk memenuhi nafkah atau maisah untuk keluarganya. Orang yang punya kewajiban memenuhi nafkah atau maisah keluarganya. Orang ini, tipe ini boleh sibuk dengan pekerjaannya. Dan tidak perlu juga zikir berpanjang-panjang itu. Kalau itu mengganggu pekerjaannya. Hanya saja seorang yang pekerja seperti ini, pekerja itu apa? Oh, bisa buruh, bisa wiraswastawan, bisa orang ini banyak yang mutarif ini, bisa ke Malioboro, bisa jadi guru, yang itu dia bekerja di karyawan perusahaan atau karyawan pabrik, itu tergolong muhtarif. Nah, di situ dikatakan apa yang bisa dilakukan oleh dia.
dia bisa melakukan zikrullah sambil bekerja. Jadi kalau misalnya pekerjaannya bisa disambil dengan zikrullah, nah dia disesuaikan untuk melakukan itu. Jadi sambil ngetik, sambil tasbih Allah, sambil zikrullah Allah atau baca subhanallah subhanallah gitu. Tapi kalau tidak bisa, dia harus fokus pada pekerjaannya. Dan kemudian menjalankan syariat 5 waktu seperti biasa. Dan kemudian kalau selesai pekerjaan, nah dia kemudian kembali ya'udzu ila dzikrillah, ya'udzu ilal ibadah. Nah, yang terakhir, nah ini orang yang orang yang mustaghriq ma'al wahidis samad. Ini tingkat yang ini kira-kira gini, ini tingkat yang tertinggi ini. Orang yang sudah tidak perlu beraneka macam zikir lagi. Karena apa? Hidupnya adalah zikrullah itu sendiri. Ini tidak kita bahas. Ini bukan makom kita. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah seorang santri, seorang ahli ibadah, seorang pekerja, seorang guru punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan harsul akhirah, untuk mendapatkan pahala akhirat, asal sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing, biniyatin sholihah, tidak meninggalkan hal-hal yang paling dasar. Sama kan? Bisa mencapai Allah enggak? Bisa. Tapi tadi fungsinya beda-beda. Masing-masing pejabat publik bisa enggak mendapatkan makom yang tinggi? Bisa. Asal amanah, asal manutun bil maslahah. Seorang guru bisa enggak? Sangat bisa. Seorang santri bisa enggak? Bisa, asal menghabiskan 12 jam waktunya minimal dalam sehari untuk belajar. Seorang pekerja yang tiap waktunya habis dari jam 7 sampai jam 4 untuk mencari nafkah maisha untuk keluarganya, bisa enggak mencapai Allah? Bisa. Nah, itu semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau kembali ke minal aidin, kembali itu termasuk orang-orang yang kembali ke apa? Ke fitrah tadi. Nah, minal aidin, kembali ke fitrah. Karena ke fitrah itu apa? Ke fitrah itu kawaladin ya walad kayaumi waladatu ummuhu. Nah, seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Artinya apa? Dia bebas dari dosa. Itu makna minal aidin. Dan meskipun minal aidin wal faizin itu al fauz, orang-orang yang beruntung. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 istilah, al fauz, al falah, an-najat, an-najah. Ini kalau Anda buka munjid, nah itu maknanya beda-beda. Kalau an-najah itu kesuksesan, kebahagiaan di dunia. Kalau al-falah itu kebahagiaan di akhirat. Kalau al-fauz itu kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Makanya doanya adalah minal aidin wal faizin. Nah, semoga puasa kemarin itu menjadikan kita betul-betul minal aidin wal faizin. Ya. Nah, tapi ini tidak cukup, kita harus melanjutkan perjalanan hidup. Nah, untuk melanjutkan perjalanan hidup, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana, jalan menuju Allah banyak. Kembali kita ke tupoksi masing-masing, kembali ke peran kita masing-masing. Kita enggak perlu mengharapkan atau punya karep untuk menjadi ini jadi ini. Itu sudah pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dijadikan apa di dunia ini? Dan kita itu semua khalifatullah fil ar. Tapi khalifatullah kita itu apakah sebagai pendidik, sebagai mu'alim, sebagai santri, sebagai pekerja, sebagai bos, sebagai pejabat publik, wallahu a'lam bishawab. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu punya hasrat untuk jadi ini jadi ini. Sebab itu sama saja meminta apa? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukan apa yang jadi tugas kita. Nah, insya Allah itu termasuk minal muridin.
minal muridin al harthal akhirah asalik asalik li tariqil akhirah, yang sedang berproses untuk menuju jalan akhirat. Nah, puasa dan lebaran ini semoga menjadi spirit dan kekuatan bagi kita semua untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi khairun nas, untuk menjadi orang-orang baru yang seperti baru dilahirkan. Mumpung baru dilahirkan, maka kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan kita tahliyah, menghiasi diri kita dengan bi akhlakil mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan bi a'mali sholihah, dengan amal-amal yang soleh. Termasuk terakhir yang saya sampaikan, ini saya itu sebenarnya nggak terbiasa dengan pengajian, jadi bahasanya gini-gini meloncat-loncat itu. Saya lebih terbiasa untuk bicara dalam seminar kayak gitu dan lain-lain. Nah, ini juga merepotkan juga ini kalau saya diundang pengajian itu. Ini pengajian atau seminar gitu. Banyak sekali saya sering dikritik seperti itu. Nah, termasuk dalam menghadapi Covid. Dalam sebuah hadis, orang beriman itu orang yang luar biasa. Semuanya itu serba indah di mata orang beriman. Kenapa? Diberi nikmat, diberi fadilah, itu memungkinkan dia untuk menjadi syakiron, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiron li ni'amillah wa syakiron li alaillah, berbagai nikmat-nikmat Allah. Kalau diberi cobaan, itu memungkinkan dia menjadi sabiron, orang-orang yang sabar. Nah, sabar dan syukur itu dua-duanya adalah termasuk akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal derajatnya saja. Seberapa dia bersyukur, seberapa besar dia bersabar. Kalau sama-sama bersyukur dan sabar, maka orang yang ditimpa musibah dengan orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama bisa menuju Allah Subhanahu wa taala di garis yang sama. Itulah indahnya orang beriman. Nah, kita itu termasuk orang beriman yang mestinya itu dipakai dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang COVID-19 itu. Nah, COVID itu apa? COVID itu coronavirus disease, singkatannya corona virus disease, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona, atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, apa perdebatan tentang virus? Apa itu virus corona itu? Ya virus, salah satu varian dari virus corona yang berkembang menjadi COVID-19, itu menyerang yang paling pokok adalah menyerang organ tubuh terutama paru-paru. Masuk penularannya lewat yang terutama 3 hal, mulut atau air lendir ini, kemudian hidung, atau kemudian mata. Makanya kemudian kita disarankan untuk memakai masker dan kacamata pelindung. Itu apa? Karena penularannya menurut penelitian dokter seperti itu. Nah, kalau sudah terserang, dia dia bisa menciptakan semacam jelly atau cairan yang kental gitu di paru-paru sehingga memblokade saluran nafas kita. Kalau orang sudah terkena virus corona dan itu sudah parah, itu saluran nafasnya terblokade, maka dia meninggal. Jadi orang yang kena virus corona, yang meninggal karena virus corona itu kasihan, sakit, karena seperti orang yang dicekik. Dan seperti orang dicekik, jadi dia nggak bisa bernafas, kemudian sampai kemudian meninggal.
Karena di dalam paru-paru itu diplogade oleh itu jelly yang diakibatkan oleh virus corona tersebut. Nah, pertanyaannya apakah virus corona ini buatan atau alami? Ini memang ada dua pendapat. Pendapat pertama, virus corona itu alamiah. Jadi virus biasa seperti virus flu dan lain-lain, virus-virus yang lain, penyakit artinya terjadi alamiah. Yang kedua, ini buatan manusia. Tapi sejauh ini pendapat yang masyhur yang diikuti oleh banyak ahli, kan, itu adalah virus ini virus alamiah. Orang yang mengatakan virus ini buatan manusia belum bisa menunjukkan bukti-bukti yang valid. Nggak tahu kalau ke depan. Kan? Ke depan seperti apa? Nah, kita tidak tahu. Nah, yang kedua, itu berdebatan tentang virus corona. Tapi, virus corona ini virus yang sekarang menyerang lebih dari 200 negara. Dengan jumlah yang terserang lebih juga jutaan. Virus corona ini itu menular tadi lewat interaksi. Nah, karena itu para dokter menganjurkan untuk namanya physical distancing, jaga jarak. Nah, jaga jarak. Makanya ini sudah sesuai dengan sudah dengan saran dokter. Nah, jaga jarak dengan hand sanitizer, dengan cuci tangan dan lain-lain. Pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi virus corona itu. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, judulnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ini kitab yang luar biasa. Nah, kalau kita baca dua kitab itu, maka kita disarankan untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah katakanlah jalan lahiriah. Apa jalan lahiriah itu? Apa kata dokter? Kalau kata dokter, untuk menghindari penularan jangan seperti itu. Ya kita harus patuh terhadap itu. Itu syariat. Yang kedua adalah jalan spiritual. Jalan yang lahir tadi nggak boleh diabaikan. Itu seperti misalnya gini, menurut dokter misalnya jangan terlalu banyak makan garam yang berlebihan. Ya kalau Anda langgar ya Anda akan sakit nantinya. Jangan terlalu banyak makan gula yang berlebihan. Kalau Anda langgar ya Anda akan mendapatkan penyakit gula. Sama juga kalau Anda tidak ingin tertular virus corona, maka harus menjaga diri. Menjaga diri itu apa? Jaga interaksi dengan orang lain, dengan orang yang tidak dikenal, jaga jarak dan lain. Itu bagian dari usaha lahiriah. Nah, yang usaha batinnya apa? Nah, usaha batinnya itu di sini dibagi dua. Yang pertama adalah al-mubadarah ila raddil madzalim wa taba'at wa taubah minadz-dzunub wal mukhalafat wal istighfar minadz-dzughul fi ma la ya'nihi masru'un fi kulli halin wa fil maut al-am akadu. Dan al-mubadarah agi-agi ila raddil madzalim, menolak berbagai kedoliman, wa taba'at dan berbagai tanggungan, wa taubah bertobat minadz-dzunub dari berbagai dosa, wal mukhalafah dan juga dari berbagai kesalahan atau perselisihan, wal istighfar dan meminta ampun minadzukhul fi ma la ya'nihi dari perbuatan melakukan sesuatu yang tidak penting. Masruun itu disyariatkan bagi kita. Fikuli halin di setiap kondisi, wafil mautil al'am dan dalam kematian yang umum. Kematian yang umum itu kan kalau ada wabah, akadu itu jauh lebih kuat untuk di masruknya. Jadi menurut Ibnu Hajar, salah satu cara spiritual adalah kita harus menghentikan berbagai bentuk kedzaliman yang kita lakukan, bertaubat, minta istighfar dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermakna, fima la ya'nihi. Di luar itu, beliau juga mengatakan
Inna min a'dhamil asya ad-dafiyah li ta'un wa ghairihi minal balaya al-idham kathratu shalah ala nabi. Dan dikatakan sesungguhnya yang terbesar min a'dhamil asya. Dan di antara sesuatu yang terbesar yang ad-dafiyah yang mampu menolak li ta'un wabah seperti corona wa ghairihi dan wabah-wabah lain minal balaya al-idham dari wabah-wabah besar lainnya kasratus sholah ala nabi memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ajaran penting dari pesantren, memperbanyak kasratus sholat ya. Jadi dua-duanya ini harus kita lakukan, usaha lahir dan usaha batin. Kita tidak bisa mengabaikan syariat kan? Atas dasar hakikat kemudian melanggar syariat, tidak bisa kan? Menurut dokter tidak harus jaga jarak, ya harus kita patuhi. Kalau kita tidak mematuhi itu, kita melanggar syariat sebenarnya kan? Sama aja ini kan kalau sudah ditakdirkan mati ya akan mati, kalau sehat ya akan sehat, ya sudah, itu berarti Jabariyah. Kalau Jabariyah ya laisa min ahlil sunnah wal jamaah. Naik motor itu syariatnya hati-hati, kalau selamat bersyukur, kalau dilalah kecelakaan ya sabar. Tapi pertama-tama adalah berhati-hati dulu kalau dalam menaiki motor. Nah, tidak bisa syariat hati-hati dalam menaiki motor diterabas kemudian nanti kalau ditakdirkan selamat ya nggak akan apa-apa, tidak akan apa-apa. Dan kalau ditakdirkan celaka, meskipun pelan-pelan juga akan celaka. Tidak bisa, itu nalar Jabariyah. Kalau Jabariyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu tidak boleh kita sepelekan, tapi aspek spiritual yang di luar tidak kita temukan. Nah, ini yang juga harus kita galakkan. Itu yang tidak ada tradisinya, tidak ada di luar pesantren. Kathratus sholat, beristighfar, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala minal madzalim, minal mukhallafat, wal istighfar minatul fi malayanihi dan lain-lain. Nah, itu dua hal itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Setelah itu ya sudah tawakal. Kalau kena ya kita harus bersabar, harus paham, harus menyadari, menginsafi ini adalah min takdir, min qadarillah, ini bagian dari takdir Allah. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Enggak ada jaminan kita sudah berdoa, kita sudah melakukan protokol pencegahan tidak kena, nggak ada jaminan kiai tidak kena. Sudah ada kiai yang kena. Nggak ada jaminan santri tidak kena, sudah banyak santri yang kena. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh tasahul, nggak boleh sombong kan? Tapi adalah yang harus kita kena ihtiyat, nggak boleh menggampangkan, tapi juga tidak boleh sombong, tapi juga tidak boleh terlalu panik, ketakutan. Nggak boleh kita takut. Ini harus dihadapi dengan tenang, dengan metode yang benar. Jadi tidak boleh sombong, menggampangkan, tasahul, tahawur itu tidak boleh. Tapi juga terlalu takut terhadap corona juga tidak boleh. Itu semua makhluk Allah, sama dengan kita. Nah, tapi literatur kita marojik di pesantren memberikan kita petunjuk bagaimana menghadapi wabak seperti corona ini. Ini kan minal wabak atau balaya al-idham. Dan berbagai ujian dan cobaan yang besar yang sedang menimpa bangsa ini. Nah, ke depan apapun yang terjadi kita akan menghadapi era new normal. New normal itu apa? Normal yang awal itu adalah normal sebelum corona. Normal yang dimaksud dengan anormal al-jadid ini, normal yang baru itu
adalah kehidupan setelah kena corona. Nah, corona ini diprediksi virus yang nggak bisa yang susah dibasmi. Jadi nanti jangan kaget kalau hidup kita atau kemana-mana kita dituntut untuk terus menggunakan masker untuk jaga jarak dan lain-lain. Syukur ditemukan vaksin, masalahnya vaksinnya belum ditemukan. Dan kalau belum ditemukan, nanti meskipun penularan itu melandai atau bahkan nol, tapi virus itu masih ada di masyarakat. Sehingga kita tidak bisa lagi hidup seperti normal yang sebelum corona. Itu yang dimaksud dengan new normal itu ya seperti itu. Nah, jadi nanti pasti ada aturan-aturan baru yang sebelumnya ada, tapi sekarang ada. Meskipun corona kira-kira dianggap sudah selesai, PSBB dianggap selesai. Nah, tapi kita harus harus menghormati kebijakan pemerintah. Kalau ada khilaf, wah ini boleh tidak. Nah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu kebijakan pemerintah itu menghilangkan khilaf. Nah, kebijakan PBNU itu menghilangkan khilaf. Nah, yang penting adalah yang perlu kita pahami itu dari berbagai fatwa dari PBNU itu membagi daerah menjadi zona hijau, zona kuning sama zona merah. Gitu. Nah, Melangi ini masih zona hijau. Nah, masih zona hijau. Karena apa? Belum ada satupun yang terbukti terinfeksi, tapi berpeluang terkena. Karena itu meskipun kita tetap Jumatan, tetap tarawih, tetap sholat jamaah di masjid, tapi harus menggunakan protokol pencegahan. Itu satu dharo'e. Kalau nggak perlu jaga jarak, nggak perlu masker, itu menyalahi syariat. Nah, itu hakikat yang salah kaprah. Nah, oke. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, ini bukan ceramah, tapi ini bukan pengajian, tapi ya ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol santai. Yang penting kita paham dan pesantren harus menjadi contoh di masyarakat bagaimana menghadapi corona dengan baik dan tidak menciptakan kepanikan, tapi tidak dianggap ugal-ugalan oleh masyarakat. Kita itu berlandaskan ilmu, yang kita lakukan, sikap kita yang kita buat adalah berlandaskan ilmu semuanya, bukan asal-asalan. Itu salah satu yang khas dari pesantren, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, pun nonton mawon mugi-mugi manfaat, kita sedaya saged mengambil hikmah dari corona ini, dan yang lebih penting adalah semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul kembali kepada fitrah, dan seperti ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita yang tercinta, dan kita menapaki hidup kita dengan penuh semangat, dengan penuh spirit perjuangan. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan kita dipertemukan dalam Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil mikhani wal laqani wal ahli wal baliyah wa tusallim nabiham jamil fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tamquna min jamil adunub wa taqdilana jahwat tutahhiruna biham jamil syayyah wa tarfa'una biham taqala darajah wa tubalighuna bi askhayam jamil khairat
fil hayati wa ba'dal mamati wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa jadihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa man shalla alaihi adada ma fika salatan daimatan bita wa min mulkika ya Allah. Allahumma nas'aluka al-lutfa fi masaratil maqdir wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika wa na'udzubika min syarri ma sanaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika. Allahumma nas'aluka min sifati rahmatika azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa nasata minan nari wal afa inda lisab. Allahumma ya yassira kul asir yassir lana kul asir yassir lana kul asir yassir lana kul asir. Allahumma la sahla illa ma sa'altahu sahla wa anta rahmana idza syi'ta sahla. Allahumma ya yassira kul asir yassir lana fi binayati hadal mahad wa Allahumma yassir lana fi binayati hadal mahad. Allahumma yassir lana fi binayati hadal mahad ya Allah. Allahumma la sahla illa ma sa'altahu sahla wa anta idza syi'ta sahla ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya bil akhirah khususan ma ba'i karana ya Allah, khususan ma ba'i karana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.